Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teks diskusi yang kemarin sudah kita singgung sedikit di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk hari ini coba kemarin kan kita sudah membahas tentang struktur teks diskusi. Jadi di sini, nah ini. Kemarin ada beberapa hal yang menjadi ciri teks diskusi. Yang pertama adalah strukturnya terdiri dari isu, argumen, terus ada beberapa informasi yang sifatnya itu informatif dan argumentatif. Dan jangan lupa dalam proses diskusi itu tetap ada konten kebahasaannya. Nah, untuk proses menentukan langkah-langkah meringkas, itu pertama kita harus melihat dulu bagaimana teks diskusinya, terus gagasan pokok dan rangkaian gagasan pokoknya. Kamu boleh buka bukumu halaman 117. Di situ biar kita sama-sama lihat. Oke, udah dibuka bukunya? Nah, halaman 117 ya. Coba dibuka yang ada judulnya mengidentifikasi informasi teks diskusi. Nah ini, udah dapat semua. Coba kita sama-sama lihat. Nah ini, yang halaman 117, judulnya di situ ada, kita baca sama-sama ya. Anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota besar, kini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Lalu bagaimana kita dapat mengatasinya? Nah, di situ kan ada tesisnya. Jadi dia dimulai dari isu dulu, sebuah teks diskusi itu. Terus cara terbaiknya adalah bermain olahraga bagi anak-anak di semua usia. Beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak tetap kuat, bugar, dan sehat. Pertumbuhan fisik memerlukan banyak latihan gerak setiap hari dan cara terbaik melakukan adalah dengan berolahraga. Para ilmuwan sudah menunjukkan bahwa anak yang berolahraga memiliki sedikit masalah kesehatan dibanding anak-anak yang hanya duduk di rumah, banyak menonton televisi atau bermain video game. Jadi kan dia kemarin kan isunya itu ada strukturnya, dimulai dari isu. Setelah ada isu baru ada argumen. Gitu kan. Argumen itu ada dua, ada argumen pro dan kontra. Nah, jadi di sini coba kita lihat mana kira-kira yang pro dan yang kontra. Tadi kan isunya anak-anak semakin gemuk dan tidak sehat karena proses kegiatannya yang tidak optimal, banyak main video game. Nah, di sini kan berarti dia ada pro ya. Katanya di situ banyak masalah karena anak-anak itu cenderung lebih banyak sekarang menonton televisi dan video game. Ada banyak jenis permainan olahraga yang dapat dimainkan anak-anak, mulai dari yang tradisional seperti galasin, lompat tali, hingga yang umum seperti sepak bola, futsal, bulu tangkis, voli, senam, dan bola basket. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di seperti galasin itu kan seperti permainan engklek gitu ya. Kalau di luar negeri sana itu sudah dibuat menjadi elektronik gitu. Jadi dia seperti pakai sinar. Kalau kita kan dulu gambar-gambar engklek itu pakai kapur. Gitu ya.
Jadi dia kalau sekarang itu dia sifatnya lebih elektronik dan itu sudah dibudidayakan di berbagai tempat di dunia gitu. Jadi dia sifatnya seperti pakai garis infrared. Nah itu dijadikan permainan olahraga juga sekarang. Nah, bersyukur kita tinggal di Indonesia dapat memainkan semua jenis olahraga tersebut sepanjang tahun. Jadi tidak masalah jenis olahraga mana yang kamu suka atau di mana kamu tinggal, selalu ada jenis olahraga bagi siapa saja. Jadi olahraga kita tuh sifatnya gampang ya digunakan karena seperti main futsal, bulu tangkis itu tidak membutuhkan lahan yang terlalu terus alat-alat yang terlalu banyak. Seperti kalau golf kan sifatnya dia eksklusif gitu kan. Nah selain itu bermain olahraga dalam tim sangat baik bagi anak-anak sebab dapat memperbanyak pertemanan. Mereka juga belajar bagaimana bekerja sama dalam satu tim dan saling membantu. Anak-anak yang tidak berolahraga Di sini yang ikut tahfinya sama Ustaz Syahrul Budiman siapa? tidak memiliki kesempatan untuk bersenang-senang dan memiliki banyak teman. Gitu ya. Kalau kita lihat di paragraf 1, coba gagasan intinya. Oke, coba kita lihat kalau di paragraf 1 di gagasan intinya. Suara saya terdengar kan udah? Berarti dari tadi nggak terdengar ya, termute ini. Nah di situ ada anak-anak, jadi halaman 117 dibuka lagi ya. Di situ masing-masing kan ada isunya. Kalau yang pertama tadi isunya adalah gaya hidup yang tidak sehat disebabkan karena aktivitas yang kurang. Lalu di paragraf 2 kita bisa lihat pertumbuhan fisik memerlukan banyak latihan gerak setiap hari dan cara terbaiknya adalah melakukannya dengan berolahraga. Para ilmuwan sudah menunjukkan bahwa anak yang berolahraga memiliki sedikit masalah kesehatan dibanding anak yang hanya duduk di rumah, banyak menonton televisi atau bermain video game. Nah itu ide pokok paragraf kedua. Paragraf ketiga, olahraga dalam tim sangat baik bagi anak sebab dapat memperbanyak pertemanan. Nah berikutnya sangat jelas bahwa semua anak sebaiknya harus bermain olahraga. Di situ kan karena katanya olahraga itu dapat menjaga kebugaran. Nah jadi ini ada tabelnya, nanti kamu bisa isi sendiri aja gitu kan. Terus di sini juga ada contoh teks diskusi yang lain. Jadi kalau di awal tentukan aja dulu bagaimana sih ide-ide pokoknya gitu kan. Nggak kelihatan layarnya Ustaz. Oh iya. Jadi layarnya bagaimana di handphone Kelihatan kalian? kok Ustaz, kelihatan Ustaz. Kelihatan Ustaz, kelihatan. Struktur teks diskusi kan Ustaz. Iya. Siapa tadi yang bilang nggak nampak? Mana orang, mana. Ya, struktur teks diskusi. Jadi di awal itu isinya isu, pernyataan untuk membatasi topik ya, latar belakang topik, terus sudut pandang berbeda dengan yang akan dibahas. Tadi berarti di awal suara saya nggak kedengaran ya karena termute ya? Iya Ustaz, nggak nampak, nggak dengar. Oh, kenapa nggak komen di chat? Saya juga baru lihat tandanya termute. Nah, pernyataan untuk membatasi topik ya. Jadi di awal itu kita jelaskan dulu topiknya itu masalah apa gitu kan. Lalu latar belakangnya, masalah seperti tadi kan olahraga. Kenapa harus olahraga? Karena sekarang itu sudah ada gambar anak-anak itu seperti obesitas karena lebih sering main video game, atau mungkin dia nggak obesitas pun tapi pertumbuhannya itu tidak optimal gitu. Kalau kita pernah nonton film Wall-E, film animasi Wall-E yang ada kayak komputer terus manusia itu tinggalnya di luar angkasa pakai pesawat, kan jadi gemuk karena nggak bergerak gitu. Sebenarnya itu menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat dunia pada saat ini. Jadi bukan hanya di Indonesia sih sebenarnya gitu. Karena sistemnya sekarang serba elektronik gitu kan, semua kayak belanja pun bisa online, terus belajarnya juga online. Nah jadi gerak itu tadi kurang sehingga nggak gemuk pun tapi tidak sehat gitu karena sistem metabolisme itu tidak dijaga gitu. Jadi latar belakang itu dulu dijelaskan. Terus sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas. Tadi kebetulan dari yang contoh yang kita baca itu tidak ada pula argumen yang kontra, semuanya pro ke isu gitu. Terus masuklah ke isi. Jadi isi itu memang seperti yang saya sebutkan, itu ada argumen pro dan ada argumen
kontra. Lalu dia menggunakan bahasa persuasif. Apa kemarin ini persuasif? Artinya? Persuasif apa artinya? Coba Abdul Aziz, apa arti persuasif? Print screen. Ya start. Apa arti persuasif apa kemarin? Faris. Nggak tahu Ustaz. Nggak ingat? Enggak. Persuasif itu artinya, bentar ya. Ini yang namanya bahasa Arab coba diganti ya. Ini siswa apa bukan sih? Kalau misalnya yang kalian coba ya namanya itu jangan nama panggilan ya, nama lengkap karena saya print screen absennya gitu. Jadi nanti saya nggak tahu. Ntar ya, saya ambil dulu absen kalian ya. Pokoknya kalau bisa ya untuk nama itu dibuat nama lengkap gitu. Jadi lebih gampang saya mengabsennya nanti. Terus Faris print screen. Sebentar ya. Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Absen 2 Februari. Absen 11 Februari. Oke. Jadi persuasif itu adalah kalau yang tidak ingat coba agak buat catatan kecil lah di buku catatannya ya. Jadi sambil dijelaskan supaya jangan lupa kalau ada istilah-istilah kebahasaan seperti itu jangan sampai dilupakan karena itu sebenarnya sifatnya dasar basic umum gitu. Jadi persuasif itu adalah bahasa yang digunakan untuk membujuk, mengajak. Jadi kalau kita ngajak orang kan biasanya pakai kata ajakan, misalnya ayo yuk ke kantin yuk gitu kan, atau marilah lakukanlah, jangan gitu. Jadi sebenarnya yang dikatakan persuasif itu tidak selalu mengajak. Melarang itu juga termasuk persuasif karena persuasif itu sebenarnya mengarahkan kita pada kerangka berpikir tertentu gitu. Jadi jangan buang sampah sembarangan, jangan menggunakan narkoba, itu persuasif juga. Atau ayolah kita menanam pohon gitu kan, itu juga persuasif juga gitu. Jadi persuasif itu intinya mengarahkan kita untuk berpartisipasi atau mendukung satu kerangka berpikir tertentu. Itu intinya persuasif. Dan cirinya kalau dalam bahasa atau dalam konteks kalimat dia ada kata ajakan seperti ayo marilah lakukanlah dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, lalu menggunakan bahasa yang kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk perubahan pendapat. Yang dikatakan kohesif itu sebenarnya arti kohesif itu keterikatan dari segi bentuk. Ini boleh dicatat ya, atau nggak salah saya tulis di chat ya, boleh dicatat masing-masing aja. Kohesif itu adalah keterikatan dari segi bentuk. Tapi boleh juga lah saya tulis, nanti takutnya ada yang nggak dengar. Ini saya tulis di chat ya. Kohesif itu adalah keterikatan dari segi bentuk. Jadi kalau sebuah struktur bahasa yang baik itu punya kohesi dan koherensi. Kohesi itu keterikatan dari segi bentuk. Nah, yang dari segi bentuk itu
Itu bisa kita lihat dari dua aspek. Dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama dari segi kata ganti dan dari konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Ini dicatat ya di buku catatannya. Jadi jangan lewat-lewat gitu aja, sehingga kita nggak ngulang-ngulang lagi materi yang sama gitu kan. Nah, jadi sebuah paragraf atau kalimat atau apapun itu dalam struktur konten bahasa itu punya namanya kohesi dan koherensi. Yang namanya kohesi itu adalah keterikatan dari segi bentuk. Jadi namanya bentuk gitu ya. Keterikatan dari segi bentuk itu tidak menjamin keterikatan dari segi isi, tapi kita bisa lihat dari dua hal. Pertama dari kata ganti atau istilah lainnya pronomina, dan dari konjungsi atau dari kata hubung gitu ya. Nah, maka kata ganti contohnya gini. Si Budi pergi ke sekolah, titik gitu kan. Dia membawa beberapa buku. Nah, dia itu kan berarti menggantikan si Budi. Nah, itulah pronomina namanya. Itu disebut sebagai kohesi. Jadi kalau misalnya ada soal menanyakan nanti kohesi, berarti yang dimaksud dengan kohesi adalah struktur yang menandakan kata ganti, satu. Yang kedua dari konjungsi. Contoh, si Susan telah melakukan penelitian selama 2 tahun, titik. Namun, dia belum melihat hasil yang signifikan dari penelitiannya. Nah, namun itu adalah salah satu contoh konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Nah, itulah yang disebut sebagai kohesi. Maka di sini dibilangnya kan menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau pendapat untuk menunjukkan perubahan pendapat. Jadi ketika kita mau menyatukan satu satuan bahasa, apakah itu kalimat atau paragraf, kita butuh yang namanya kata ganti maupun konjungsi supaya kesannya itu lebih padu gitu. Yang kedua memang dari segi gagasan sih. Gagasan itu namanya koherensi. Jadi satu kohesi, satu lagi koherensi. Kalau koherensi itu dia keterikatan dari segi makna atau gagasan. Saya tulis lagi ya di chat. Kalau koherensi itu dia keterikatan dari segi makna atau gagasan gitu. Jadi keterikatan dari segi makna atau gagasan itu bisa kita lihat dari ide pokok atau gagasan inti tadi gitu ya. Dapat dilihat dari gagasan pokok tadi. Jadi gagasan pokok itu kan ada dua, ada yang polanya itu yang deduktif ketika gagasan pokoknya itu berada di awal. Ada yang induktif kalau gagasan pokoknya itu berada di akhir. Nah, ingat yang dikatakan sebagai gagasan pokok adalah yang bersifat umum. Jadi simpulan yang bersifat umum dalam paragraf itulah yang dikatakan sebagai gagasan pokok. Nah, kekoherensiannya itu dinilai dari kan sebuah paragraf itu dibangun oleh gagasan pokok dan kalimat inti atau kalimat penjelas. Jadi dia harus saling bertautan. Kalau ada satu kalimat aja yang mungkin nanti dia tidak mendukung gagasan inti gitu, bicaraannya lari sendiri, nah itulah yang dikatakan sebagai kalimat tidak padu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada soal-soal kan biasanya sering kan kalimat tidak padu gitu. Nah, berarti kalimat itu topiknya lari sendirian gitu, atau dia tidak mendukung gagasan inti yang di awal. Maka dia dikatakan tidak punya koherensi. Jadi adanya kohesi tidak menjamin terjadinya koherensi. Tapi kalau sebuah paragraf sudah koheren, saya ulang, kalau sebuah paragraf sudah koheren, maka dia sudah pasti kohesi, gitu ya.
bisa dibedakan ya. Jadi adanya kohesi belum tentu koheren, tapi kalau sudah koheren sudah pasti dia kohesi. Gitu kira-kira kalau dalam struktur paragrafnya. Karena kalau udah nyatu dari segi gagasan, pasti dia dari segi bentuk udah nyatu. Tapi kalau dari segi bentuk dia nyatu, belum tentu gagasannya nyatu gitu. Bisa saja ada kalimat-kalimat yang tidak mendukung gagasan inti tadi. Nah lalu simpulan itu argumen dari kedua sisi. Jadi ada baiknya memang ketika kita melakukan diskusi itu menyimpulkannya itu dari sifatnya universal dari berbagai aspek gitu. Karena kalau misalnya sekedar satu cara pandang itu nanti kaku gitu hasilnya. Jadi bagusnya itu kita pandang dari kedua sisi, lalu lihat argumennya yang paling efektif yang mana. Berarti kalau argumen kemarin apa artinya? Argumen, coba nih saya tanya-tanya sedikit lah ya, biar kita sambil mengingat. Ibrahim Yakub coba, argumen apa kemarin? Coba hidupkan mikrofonnya Ibrahim. Ibrahim. Adanya nih orangnya. Coba Lukman. Hidupkan coba mikrofonnya. Makan mungkin Ustaz. Oke. Ya, Ibrahim, coba apa kemarin arti argumen dalam struktur konten bahasa? Sekumpulan pernyataan yang terdapat premis untuk mendukung suatu pernyataan lain. Oke, atau istilah. Oke, terima kasih. Boleh dimatikan mikrofonnya. Atau boleh kita artikan sebagai data pendukung. Jadi yang dikatakan sebagai argumen tadi itu bisa berarti data pendukung. Jadi simpulannya itu evaluasi dulu data pendukungnya mana yang paling bagus. Jadi kalau sebuah diskusi selain kita menyimpulkannya dari dua sisi, kita juga harus melihat mana yang data pendukungnya itu paling dapat dipercaya gitu, paling valid. Dan rekomendasi atau saran satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Jadi nyimpulkan boleh dari kedua sisi, tapi ujung-ujungnya kita harus full of atau masukkannya itu ke satu cara pemikiran. Jadi jangan ngambang gitu simpulannya. Walaupun ada pro dan kontra, tetap kita harus stay pada satu pemikiran gitu. Jadi nggak buyar gitu simpulannya. Misalnya kamu lebih mendukung apa? Misalnya dari sistem pemilihan suara secara offline, misalnya pakai TPS atau misalnya pemilihan suara secara online lewat media sosial misalnya gitu. Apa alasannya? Yang mana yang paling lebih argumentatif gitu. Misalnya mungkin kalau yang online itu lebih hemat, lebih murah, lebih transparan gitu kan, pakai akun. Seperti di luar negeri kalau misalnya yang TPS pakai pemilu kan sering dikamuflasekan, sering dimanipulasi. Misalnya ada surat-surat yang tidak sampai ke pusat, terus misalnya ada perhitungan yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi lapangan, nah gitu. Tapi pada akhirnya kamu harus simpulkan, kamu setujunya kemana. Itulah sifat simpulan. Jadi kalau nanti ada penggalan-penggalan dalam paragraf, perhatikan. Kalau dia masih ada pro dan kontra, itu berarti masih bagian isi. Kalau dia masih berupa pendapat, berarti itu masih pendahuluan atau isu. Tapi kalau dia sudah mengarahkan pada satu sudut pandang, berarti itu dikatakan sebagai simpulan. Gitu kira-kira. Oke? Sampai di situ ada pertanyaan untuk strukturnya? Coba kalau di rumah ada waktu luang gitu kan, sekali-sekali coba sambil dibaca gitu bukunya. Ini ada yang baru ya? Siapa nih yang baru masuk? Ntar ya saya absen lagi ya. Jangan keluar dulu.
Ntar saya copy absen dulu. Oke. Oh iya, sorry ya. Nanti saya kirim yang untuk materi kemarin. Kemarin belum sempat saya buka secara ini. Soalnya nggak ada di handphone. Oke, nanti saya kirim hari ini. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kan Ustaz? Waalaikumsalam pagi.